Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, sungguh bersyukur. Tuhan masih percaya kepada kita. Kita dipelihara, Tuhan bisa menikmati hari ini. Dari pagi, siang, sore sampai malam ini sebelum kita berbaring tidur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 itu firman Tuhan. Kita senantiasa sukacita, kita menjalani hidup ini. Waktu demi waktu, jam boleh berlalu. Waktu boleh berlalu. Pagi sudah berlalu, siang sudah berlalu. Sebentar akan memasuki malam kita mau berbaring tidur. Tapi cinta Yesus senantiasa bersama kita. Dan kita di dalam Dia ada sukacita. Karena janji Tuhan nanti surga. Dalam nama Yesus kita masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita teriak dalam nama Yesus, surga, surga, surga. Karena sasaran kita surga. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, dalam Wahyu pasal 19 kita mau baca ayat 11 sampai 16. Itu tentang Tuhan sudah buka pintu surga. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Tuhan berfirman nanti Dia menggunakan kuda putih dan ada di dalam kerajaan surga. Dia akan bertahta dan raja di segala raja. Itulah Tuhan. Oh, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau senantiasa mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia buka pintu surga. Karena saya sudah merindu sasaran saya. Surga-surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Cinta Allah yang heran. Amin. Haleluya. Sempurna dan sucilah cinta Tuhan Yesus, sempurna dan suci. Haleluya. Datang dari hati Yesus, tetap buat selamanya. Amin. Haleluya. Ya Yesus sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus. Sebab Yesus sudah tebus semua hutang dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Cinta Allah yang heranlah dan sempurna. Semua dosaku, dosa kilapku sudah dihapuskan. Haleluya. Puji Dia selamanya. Haleluya. Kuasa darah Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni sucikan hidupku. Amin. Haleluya. Pada malamnya kehidupan. Haleluya.
berseru kepada Yesus. Dalam dunia penuh dengan kegelapan dalam kehidupan ini, tapi kita berseru kepada Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan. Yesus, Tuhanku, dan ampuni, bawa hidupku dalam surga kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku. Haleluya. Dan sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga buat kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Dia sambut kita bersama malaikat-malaikatnya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku. Haleluya. Dan sucikan semua hidupku. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 ini janji Tuhan. Kewargaan, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni, sucikan hidupku. Amin, haleluya. Amin. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah tebus dan sucikan semua dosaku, dan perbaruilah segenap hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, maha kudus, maha mulia, maha agung, maha segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah tebus dan bersihkan hidupku, dan akan membawa aku masuk di dalam surga. Amin, amin, haleluya.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, kami lapar akan firman Tuhan, sumber kebenaran. Engkau berfirman, Bapa, dalam Injil Lukas 11 ayat 28, berbahagialah mereka selalu mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Oh Yesus, Tuhanku, terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, kekilafanku, ampun. Bersihkan sebentar kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Malam hari ini kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Kusimpan dalam hati kami, supaya makin hari kami dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kami layak masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, malam hari kami semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa malam ini, tanggal 13 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang kita oleh Tuhan Yesus. Kalau kita disayang sama Tuhan, wah bangga Saudara. Sungguh tidak ada kebahagiaan lain selain kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya. Sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber segala-galanya. Dan kita nanti akan mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Karena janji Tuhan surga, surga Saudara. Ya, ada lagu anak kecil sekolah minggu dan itu berlaku sampai saat ini. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Tempat gembira, suka cita bersama Yesus. Surga, surga, surga bersama Tuhan Yesus. Surga, surga, surga bersama Tuhan Yesus. Surga, surga, surga bersama Tuhan Yesus. Hidup kekal senang selamanya. Amin, haleluya. Surga, surga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tertulis di dalam 2 Timotius, Saudara. Saya mau baca ya. Wah, senang sekali ini lagu anak kecil sekolah minggu, tapi saat ini masih berlaku buat kita. Sampai nanti kalau saya sudah di surga, saya akan menyanyi lagu ini bersama Yesus. Surga, surga, surga mulia bersama Bapakku Tuhan Yesus. Surga, surga, surga sangat sukacita bersama Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Amin, haleluya. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya ada di dalam kerajaannya, penuh dengan kemuliaannya selama-lamanya, yaitu di surga. Amin. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan, supaya tertulis, terdaftar dalam kerajaan surga. Itu pesan Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Ini menjadi pegangan kita. Lukas pasal 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini kabar sukacita mungkin bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, yang mungkin kalau didoakan belum sembuh atau tidak punya talenta kasih karunia kesembuhan. Kalau bagi hamba-hamba Tuhan jangan sombong. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan jangan sombong.
Kalau punya kasih karunia mendoakan orang sembuh, kata firman Tuhan, atau mengusir orang kerasukan setan sembuh, dipulihkan, jangan sombong, tapi harus berbangga kalau nama tertulis terdaftar di surga. Percuma kalau kita bisa menyembuhkan orang, percuma kalau kita bisa menyembuhkan atau mendoakan orang yang kerasukan setan sembuh, tapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kalau hidup kita tidak terdaftar di surga, celaka malapetaka besar. Tapi biarpun kita menjadi hamba Tuhan yang sederhana saja. Anak Tuhan memang mungkin Bapak Ibu, kan banyak anak Tuhan yang sederhana, cuma bisanya berdoa, ya, tidak bisa punya kasih karunia kesembuhan misalnya, mohon maaf ya. Jadi mungkin saudara tidak punya, kalau mendoakan orang sembuh, tidak punya kasih karunia, karena itu kan kasih karunia, saudara. Kalau mendoakan orang sakit sembuh, itu kasih karunia dari Tuhan. Karena masalahnya itu kalau Tuhan mau menyembuhkan, bukan dari pendeta itu, bukan dari saya. Kalau saya mendoakan orang sakit sembuh, bukan dari saya yang menyembuhkan, tapi itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan kedua, orang itu harus punya iman. Orang itu harus hidup benar, harus sesuai dengan standarnya surga. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bisa. Kesembuhan terjadi kalau semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setiap doa yang kita sampaikan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kehendak-Mu Bapa yang jadi. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 19. Kemarin kita baca Wahyu pasal 19 dari ayat 6 sampai 10. Berurutan Bapak Ibu. Terus kalau malam kita berurutan, ya. Besok kita baca dari ayat 17 sampai ayat 21. Selesainya kita baca kitab Wahyu pasal 20. Selesai pasal 20, pasal 21. Selesai Wahyu pasal yang terakhir 22. Selesai kita baca lagi kitab Injil Matius terulang. Saya masih di dalam doa. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita bersama. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lengan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya lah keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Itu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16 yang terakhir. Dan para jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Demikian firman Tuhan kita baca. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Diberkati Tuhan. Amin. Mari kita menjadi pasukan-pasukan malaikat Tuhan. Nanti semua pasukan, kata di ayat 14, semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Amin. Kata firman Tuhan, lenan halus dipakaikan kepada orang-orang kudus kita, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam kitab Wahyu yang kemarin saya bacakan pasal 19 ayat 8. Mereka kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang memakai putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang kudus siapa? Kitalah menjadi orang kudus. Mari kita sebagai anak Tuhan hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah taat kepada firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita dilayakkan Tuhan untuk menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Di ayat 14. Dan kita layak hidup bersama dengan Tuhan. Memerintah dengan gada besi. Dikasih otoritas kita. Dan ternyata Tuhan itu menciptakan segala. Dia berhak menciptakan kuda putih. Berhak menciptakan singa putih. Berhak menciptakan malaikat. Berhak menciptakan orang-orang kudus. Kita semua kan ciptaan Tuhan. Mari kita ada di dalam pihaknya Tuhan. Senantiasa kita berapi-api, berkobar-kobar dari saat ini. Saya berapi-api sebagai hamba Tuhan dari saat ini.
Saya menikmati kerajaan surga, menikmati kerajaan Allah, menikmati hadirat Tuhan. Hiduplah memacu diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan nanti kelak akan memakai kita sebagai orang kudusnya Tuhan. Dan saya memelihara sikap hati Tuhan. Yaitu apa? Ada kasih Tuhan. Ada rendah hati. Hidup kudus rendah hati. Dia udah dendam, dengki, boncong, sombong, benci, ketinggian hati. Singkirkan dalam nama Yesus. Dipakai Tuhan kita hamba Tuhan. Jagalah rendah hati. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jagalah hati. Sehingga kalau jaga hati, hidup kita makin dibentuk sama Tuhan. Layak masuk di dalam surga buat selama-lamanya. Karena nanti Tuhan itu akan datang surga. Datang dengan segala kemuliaannya. Dan aku menghakimi. Ayat 11, yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dia berperang dengan siapa? Dengan iblis. Dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan kemarin tentang berapa hari saat minggu lalu sudah. Di Harmagedon ada peperangan yang besar. Tapi Tuhan nanti menang. Ya, Tuhan sebagai pemenang. Karena dia berkata dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu kita semua. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku dan ampuni semua dosa kilafku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Mari kita semua berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai nanti kelak kita bersama dengan Yesus, Raja dan segala Raja, masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita semua. Amin. Haleluya. Immanuel.